Jumpa lagi dalam channel Titan Gapi. Oke, pada kesempatan kali ini, di weekend ini ya teman-teman ya, malam minggu kita mau coba share tentang cara mengelola air untuk budidaya ikan gapi ya teman-teman ya. Jadi seperti kita ketahui di Google, di media sosial yang lain juga sering kali dibahas tentang parameter air untuk ikan gapi ya teman-teman ya. Jadi ada banyak sekali parameternya, yaitu pH-nya, kandungan kekerasan airnya dan segala macam ya teman-teman ya. Nah itu apabila teman-teman ikutin, terutama bagi yang baru-baru masuk ya, bagi pemula itu untuk mencapai pH yang diinginkan 65-75 ya, standarnya ya, sama untuk kekerasan airnya itu sepertinya akan membuat kita pusing sendiri ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali parameternya yang harus kita ikutin agar ikan gapi ini bisa berkembang biak dengan baik. Nah, apakah parameter yang tertulis di dalam media sosial ataupun di artikel-artikel yang ada di Google ya teman-teman ya, yang teman-teman bisa baca, apakah itu salah, apakah itu benar? Semua artikel itu benar ya teman-teman ya, karena sudah melalui penelitian oleh para ahlinya. Dan apakah itu salah? Tidak salah juga ya teman-teman ya, tapi apabila teman-teman pemula ini mengikuti standar parameter yang ada, nanti yang ada malah tambah pusing sendiri. Jadi menurut pengalaman kami di Titan Gapi, kita memakai logika saja ya teman-teman ya, logika dan praktek di lapangan. Jadi ternyata tidak serumit itu teman-teman. Jadi ternyata simpel sekali ini cara mengelola air ini. Nah, seperti apa keseruannya? Simak terus videonya. Nah, apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya untuk berlangganan video kami, agar tidak ketinggalan ya teman-teman ya. Loncengnya ada di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita mau coba share ya tentang pengalaman yang terjadi dan kami lakukan di Titan Gapi ini teman-teman ya. Jadi waktu pertama kita main dengan ikan gapi ini sebenarnya sama ya, waktu kita coba hobi dengan ikan hias akuarium air laut ya, kita mengukur pH-nya, mengukur semuanya. Kalau di air laut itu lebih susah, jadi ada tingkat asinnya ya teman-teman ya, dan segala macam itu lebih susah daripada budidaya ikan air tawar teman-teman. Tapi kita ketahui juga di budidaya ikan air tawar ini, seperti ikan gapi ini, ada juga standar parameter pH-nya ya teman-teman ya, pH, tingkat kekerasan dan segala macam ya teman-teman ya. Sebenarnya di situ juga termasuk mengukur kadar amoniaknya juga. Itu penting dan sebenarnya benar, tapi apabila kita melakukannya atau menggunakan teori itu secara mentah-mentah, kita makan ya teman-teman, kita ikutin itu, yang ada pada saat kita menjalankan hobi ikan gapi ini justru akan kok ribet sekali ya kelihatannya ya teman-teman ya. Jadi kita pusing sendiri nih, nanti pH-nya kurang, kita naikkan turunkan, kita naikkan turunkan, jadi kelihatan ribet. Nah ternyata untuk budidaya ikan gapi itu nggak seribet itu ya teman-teman ya. Jadi jangan mentah-mentah mengikuti teori yang ada di internet ya, ataupun dari artikel-artikel yang tentang pH ataupun apapun itu. Meskipun sebenarnya teori itu sebenarnya benar ya teman-teman ya, jadi nggak salah ya, tapi kita nggak harus benar-benar mengikutinya. Jadi begini saran dari kami teman-teman nih. Nah, sebagai contoh kita ambil adalah pH-nya ya teman-teman ya. Kita ambil satu teori ya yang ada ya. Jadi pH-nya untuk ikan gapi itu yang bagus sekitar 65-75 ya. Di angka itu sangat bagus untuk perkembangan si ikan gapinya teman-teman. Jadi secara teori harusnya seperti itu. Tapi apakah memang kita harus meraih angka itu atau tidak? Itu yang kita buktikan dan kita praktekkan langsung di lapangan ya teman-teman ya. Kita praktekkan langsung, terjun langsung,
ternyata tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi ikan gapi itu mempunyai kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan yang tidak sesuai dengan pH yang ada di teori itu teman-teman. Jadi dengan kondisi pH yang nggak stabil pun itu sebenarnya gapi ini masih bisa beradaptasi. Cuman permasalahannya nanti kita jadi tahu jadi di pH berapa atau di tingkat air seperti apa gapi ini bisa berkembang seperti apa, dan di tingkat seperti yang lain lagi itu gapinya berkembang biaknya seperti apa. Dalam contohnya seperti ini teman-teman nih. Jadi kita menggunakan di pH sekian, contoh dengan ikan yang sama ya, jenisnya sama, atau anakan, kita kembangkan, itu apakah yang satu dan yang lainnya itu yang beda pH itu akan berpengaruh pada hasil anakannya ataupun hasil dari kualitas ikan gapinya itu berpengaruh atau tidak. Nanti kita bisa coba ya teman-teman ya, teman-teman jadi bisa praktek sendiri di rumah. Dan yang kita praktekkan di Titan Gapi ini ternyata terjadi, kita sih bereksperimen ya teman-teman ya, kita eksperimen di bak yang berbeda, di styrofoam yang berbeda dengan pH yang berbeda, ternyata hasilnya sama teman-teman ya. Jadi hasilnya, kualitasnya, jumlah dari burayaknya pun nggak jauh beda, sama. Jadi sebenarnya ikan gapi ini punya kemampuan untuk beradaptasi di pH yang nggak harus yang ada di teori itu teman-teman nih. Nah kalau teman-teman masih penasaran lagi, caranya begini teman-teman. Apabila teman-teman punya patokan ya, punya acuan parameternya harus 65 sampai 75. Itu teman-teman coba bawa pH meter ya. pH meter yang dijual di online itu yang murah itu coba teman-teman bawa. Lalu teman-teman main atau berkunjung ke farm. Jangan ragu-ragu, main aja ke farm yang besar sekalian. Jangan farm yang kecil, farm yang udah agak terkenal. Lalu minta izin masukin alat itu ke salah satu tanknya. Pernah nggak? Berani nggak? Nanti teman-teman bisa lihat. Dan parameternya ternyata belum tentu di angka atau di pH yang seperti di teori. Jadi kesimpulannya seperti apa teman-teman? Jadi ikan gapi ini bisa mampu beradaptasi di pH-pH tertentu. Jadi kita nggak usah terlalu mikirin parameter itu dengan sungguh-sungguh ataupun dengan pusing sendiri ya teman-teman. Jadi di saat kita menangani ikan gapi itu dengan santai, nggak stres, nggak pusing, ikannya juga berkembang dengan baik ya teman-teman ya. Asalkan kita melakukan hobi ini dengan baik, mengganti airnya 2 hari sekali, itu cukup ya teman-teman dengan air yang diendapkan. Saya juga mau share tentang filter ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya unik nih teman-teman. Jadi waktu di Titan Gapi ini dulu waktu masih baru-barunya, karena kami menggunakan air dari pump ya teman-teman ya, yang mengandung klorin atau kaporit itu yang tercium baunya itu teman-teman ya. Jadi waduh, ada kaporitnya nih, ikan pasti mati nih kalau baru beli ditaruh. Iya benar, jadi kita harus menggunakan filter. Nah waktu itu saya beli filter yang satu set ya teman-teman ya, yang berderet itu. Kita pasang filter karbonnya, filter debunya, penghilang baunya, penghilang klorin, satu set komplit. Kita pakai, kita beri daya, tetap aja nggak punya bermasalah. Ada aja 1-2 yang mati, tapi beberapa juga hidup. Jadi sebenarnya filter ini juga tidak 100% membantu, tapi cukup membantu juga teman-teman ya. Tadi membantu untuk menghilangkan klorinnya, tapi ternyata semakin kesini kita lepas semua filternya. Kita lepas semua filter itu yang buat debu, buat pasir, buat penghilang rasa, buat karbon, kita lepas total teman-teman. Di Titan Gapi ini kita sudah tidak memakai filter sama sekali, dan air kita masih air pump. Jadi kita cuman mengendapkan saja teman-teman ya, cuman mengendapkan saja, lalu bisa dipakai untuk menambahkan air di tank ikan gapinya. Dan biasanya kita menggantinya 2 hari sekali teman-teman ya.
2-3 hari sekali kita kurangin, kita sipon, lalu kita tambahkan, dan ikannya sehat-sehat semua dan nggak masalah teman-teman. Nah di sini kami berani menyimpulkan sebenarnya ikan gapi ini mampu beradaptasi ya teman-teman ya. Yang jadi masalah sebenarnya adalah pada saat air ini jadi masalah ya pada saat kita membeli ikan baru teman-teman. Jadi ikan yang baru kita beli ini kan datang ke tempat kita ya, itu akan datang dari pH atau parameter. Kita nggak usah ngomongin pH ya, kita ngomong airnya aja udah. Airnya itu berbeda, 100% berbeda dari air tempat asal dia berada. Nah di situ pada saat ikan gapi ini masuk ke tempat kita itu perlu adaptasi ya, aklimatisasi ya itulah. Perlu penyesuaian terhadap air di tempat kita. Nah pada saat penyesuaian air di tempat kita, ikan ini harus dalam pengawasan ataupun dalam penanganan khusus agar si ikan ini tidak stres, karena dia akan terjadi perubahan parameter yang pasti sangat berbeda dari tempat asalnya, baik dari suhunya, misalkan kita beli di tempat yang dingin, di tempat kita yang panas, ataupun sebaliknya, dan parameter airnya ataupun dari tempat airnya yang sebelumnya air sumur, air tanah ke air pump. Nah itu kuncinya adalah pada saat ikan ini datang dan kita tangani di tempat kita. Usahakan ikan ini tidak stres, dan apabila ikan ini berhasil berkembang biak di tempat kita, berhasil menjadi anak. Nah ini ya kuncinya di sini nih teman-teman. Ini harus dicatat dan harus diingat. Si anak atau si burayak ataupun larva ikan gapi ini yang sudah lahir di tempat kita, itu airnya dia udah menyesuaikan dengan air kita. Si anakan ini yang udah lahir di tempat kita, dia itu udah mengenal air yang di kita, yang dia dari lahir ceprot itu parameter airnya tempat kita nggak usah mengukur pH ataupun apapun selama kita melakukan treatmentnya tepat, penggantian airnya 3 hari sekali, penambahan air, sifon dan sebagainya. Kita nggak perlu alat meter seperti pH meter ataupun yang lainnya teman-teman. Itu ikan hidup sehat, saya jamin dah. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin standar parameter air untuk ikan gapi ini teman-teman. Jadi apabila ikannya sudah ada di kita, itu kuncinya selesai masalah air ini. Jadi kita udah nyatu sendiri sama airnya. Dari air kita, ikannya ikan lahir di kita, ikannya menyesuaikan diri dengan parameter yang ada di tempat kita. Dan itu fakta teman-teman. Itu fakta. Jadi teman-teman nggak usah pusing mikirin parameternya teman-teman ya. Nih DPR yang itu tadi yang kita baru ikan baru beli, datang ke kita, tanganin secara khusus sampai dia beranak. Pegang anaknya, kita kembangkan. Untuk pembuktiannya besok pagi di next video ya, di video selanjutnya, di shortnya, di video pendek saya akan perlihatkan gapi kita ambil contoh di tank ya, ada AFR itu, ada AFR, ada Blue Dragon, kita ambil AFR ya. AFR-nya kita akan tambahkan air dari keran langsung. Kelihatannya ekstrim ya teman ya. Tapi AFR di tempat saya ini udah nggak pakai pengendapan air. Jadi kita air dari keran langsung dimasukkan ke tank dan ikannya sehat-sehat aja. Cuman persentase penambahan airnya sekitar 20% saja teman-teman ya. Untuk penambahan airnya dia udah bisa beradaptasi dengan baik tanpa pengendapan ya. Ini terlihat ekstrim jadi jangan ditiru, tapi sebenarnya kita sudah bisa praktekkan langsung di lapangan bahwa ikan yang sudah lahir di tempat kita itu akan memiliki daya adaptasi terhadap parameter air yang ada di tempat kita. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin parameternya. Nah itu adalah kita bongkar fakta tentang parameter air untuk ikan gapi ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video dari kami. Simak terus video kami yang lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya untuk
berlangganan video kami agar tidak ketinggalan video yang baru ya teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ambil sisi positifnya, buang yang buruk-buruknya, yang negatifnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.